Selamat siang teman-teman dan juga dokter. Perkenalkan, nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit yang terakhir 253. Pada hari ini kami selaku kelompok A10 akan membahas tentang sifilis kongenital. Berikut ini merupakan daftar dari anggota kami. Pertama akan dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Jin Christian dengan 3 digit yang terakhir 194. Saya akan mempresentasikan untuk dari rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifilis kongenital dan bagaimana epidemiologinya. Yang kedua, bagaimana kriteria diagnostik dan pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menegakkan diagnosis sifilis kongenital. Yang ketiga, apa saja manifestasi klinis sifilis kongenital baik pada fase dini maupun lanjut. Yang keempat, bagaimana penata laksanaan sifilis kongenital pada bayi baru lahir dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada ibu hamil. Yang kelima, bagaimana prognosis jangka pendek dan jangka panjang bayi dengan sifilis kongenital serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lintang Dewi Luciadi dengan 3 digit yang terakhir 165. Latar belakang dari penulisan paper ini yaitu adalah sifilis kongenital yang merupakan infeksi yang ditularkan secara vertikal dari ibu ke janin. Sebenarnya merupakan salah satu penyakit yang dapat sepenuhnya dicegah dengan screening tepat waktu dan juga pemberian antibiotik seperti penisilin. Namun kenyataannya angkanya justru lebih meningkat. Bahkan secara global, World Health Organization menyatakan bahwa terdapat 425 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu data peningkatan di dunia di salah satu negara yaitu US menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 30,5% dalam 1 tahun yang merupakan angka yang cukup tinggi. Peningkatan ini sangat terkait dengan kesenjangan dalam sistem kesehatan, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Masalah yang dihadapi meliputi rendahnya cakupan screening antenatal, diagnosis yang terlambat, serta pengobatan yang belum optimal. Sebagai contoh, cakupan screening di Indonesia ini hanya mencapai 36,5% dan cakupan pengobatannya bahkan turun menjadi 39,8% pada tahun 2022. Akibatnya, banyak bayi yang mengalami dampak berat seperti mobilitas tinggi, termasuk kerusakan organ dan cacat seumur hidup, serta mortalitas yang tinggi akibat kematian janin atau neonatal. Kondisi ini mencerminkan kegagalan kesehatan ibu dan anak dalam mencegah transmisi vertikal yang seharusnya dapat dihindari. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting untuk menyintesis data global dan lokal, khususnya di Indonesia dan Bali, yang dapat mengidentifikasi bagaimana apa itu sifilis kongenital, penanganannya, dan juga hal-hal klinis lainnya yang dapat memberikan wawasan untuk ke depan. Terima kasih. Perkenalkan, dokter, nama saya Gustia Ketut Chandra Dewi Serahayu dengan 3 digit NIM terakhir 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan dari sifilis kongenital. Jadi di sini tujuan penulisan pertama yaitu menjelaskan pengertian dan epidemiologi dari sifilis kongenital. Yang kedua, menguraikan kriteria diagnostis dan pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk menegakkan diagnosis sifilis kongenital secara tepat. Yang ketiga, mendeskripsikan manifestasi klinis sifilis kongenital baik pada fase dini maupun fase lanjut. Yang keempat, menjelaskan prinsip penata laksanaan sifilis kongenital pada bayi baru lahir serta upaya pencegahan pada ibu hamil. Dan yang terakhir, menganalisis prognosis jangka pendek dan jangka panjang bayi dengan sifilis kongenital serta meninjau dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penulisan. Yang pertama, ada manfaat teoritis yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi dan perinatal, khususnya mengenai sifilis kongenital, meliputi mekanisme penularan, manifestasi klinis, serta upaya pencegahannya. Kemudian ada manfaat praktis, yaitu menjadi sumber informasi dan panduan praktis bagi tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan dalam deteksi dini, diagnosis, dan tata laksana sifilis kongenital, serta peningkatan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya screening dan pengobatan sifilis selama kehamilan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Renata Mordani dengan 3 digit NIM terakhir 069, izin untuk menjelaskan mengenai definisi sifilis kongenital. Sifilis kongenital merupakan infeksi Treponema pallidum yang ditularkan dari ibu hamil kepada janin terutama melalui plasenta, dengan kemungkinan penularan itu lebih rendah saat persalinan. Infeksi ini dapat menyebabkan keguguran, lahir mati, kematian neonatal, dan kelainan multisistem seperti hepatosplenomegali, kemudian lesi kulit, deformitas tulang, serta gangguan neurologis.
Resiko transmisi meningkat pada fase sifilis primer dan juga sekunder tanpa terapi adekuat. Meskipun penularan dapat terjadi pada semua stadium, kondisi ini mencerminkan kualitas pelayanan antenatal khususnya dalam deteksi dini dan juga tata laksana maternal. Baik, selanjutnya adalah epidemiologi sifilis kongenital. WHO melaporkan 661.000 kasus baru sifilis kongenital pada 2016 dengan insiden 473 per 100.000 kelahiran hidup dan lebih dari 355.000 luaran kehamilan merugikan seperti stillbirth, prematuritas, dan juga kematian neonatal. Di Amerika Serikat, kasus meningkat hampir 4 kali lipat dalam satu dekade, mencapai 3.761 kasus pada 2022, terutama akibat dari screening dan juga terapi maternal yang tidak optimal. Tren serupa terjadi di Thailand, yaitu 204 per 100.000 kehamilan hidup karena keterbatasan diagnosis. Di Indonesia, tahun 2022 terdapat 5.590 ibu hamil positif sifilis. Namun, hanya 2.227 yang mendapatkan terapi standar, yaitu menunjukkan adanya kesenjangan layanan di Indonesia. Perkenalkan, saya Imadius Martayasa dengan 3 digit NIM terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan terkait kriteria diagnostik dari sifilis kongenital dan pemeriksaan penunjang. Jadi untuk sifilis kongenital sendiri itu melakukan pendekatan dengan kombinasi kriteria klinis meliputi pemeriksaan serologi dan deteksi dari Treponema pallidum. Manifestasi klinis pada neonatus meliputi ruam menyeluruh, hepatosplenomegali, hingga lesi kulit ataupun mukosa. Sedangkan pada pasca neonatal itu dapat meliputi adanya kelainan tulang sebagai tanda dari infeksi yang lama. Dan pemeriksaan serologi terdiri dari tes non-treponemal dan juga tes treponemal itu sendiri. Dan jika dicurigai melibatkan sistem saraf pusat atau SSP, akan dilakukan analisis dari cairan cerebrospinal atau CSF, yang mana leukosit dan juga protein yang tinggi nantinya menunjukkan adanya kelainan. Dan sekiranya diagnosis dari sifilis kongenital ini harus berdasarkan gabungan dari hasil klinis, serologis, dan juga molekuler. Selanjutnya, tanda gejala sifilis kongenital pada bayi baru lahir. Untuk gejala umumnya ada berat badan lahir rendah, hepatosplenomegali, isi tulang osteolitik, pseudoparalisis, infeksi SSP, dan disabilitas jangka panjang. Dari segi manifestasi kulit, ada ruam makulopapular khas atau lesi bulosa atau juga dengan nama pemphigus sifiliticus. Dari segi penemuan lab, terdapat trombositopenia, peningkatan enzim mati, dan juga hiperbilirubinemia terkonjugasi. Namun gejala ini dengan catatan hingga 2/3 bayi tampak tanpa gejala saat lahir yang menyulitkan diagnosis dini. Sebelumnya perkenalkan, saya Devia dengan 3 digit NIM terakhir 139 yang akan menjelaskan mengenai perbedaan manifestasi dini dan juga lanjut dari sifilis kongenital. Jadi seperti yang kita tahu, sifilis kongenital dibagi menjadi 2, yaitu manifestasi dini dan juga lanjut. Pada manifestasi dini, itu akan muncul sejak lahir sampai usia 2 tahun dan biasanya bersifat multisistem. Gejalanya bisa berupa ruam di telapak tangan dan kaki, cairan hidung perulen atau snuffles, pembesaran hati dan limpa, serta lesi tulang seperti periostitis yang bisa menyebabkan nyeri atau pseudoparalisis. Bahkan pada beberapa kasus bisa muncul neurosifilis dini dengan gejala kejang atau meningitis. Jika diobati sejak awal dengan penisilin, sebagian besar gejala ini bisa membaik. Sedangkan manifestasi lanjut sendiri itu akan muncul setelah usia 2 tahun dan umumnya bersifat menetap. Contohnya, Hutchinson, teeth atau gigi bertakik, tulang melengkung seperti Seversins, serta gangguan penglihatan dan pendengaran akibat interstitial keratitis, dan tuli sensori neural. Trias klasik Hutchinson ini menggambarkan 3 gejala khas ini. Jadi kuncinya ada pada pencegahannya, seperti screening dan pengobatan pada ibu hamil secara dini itu sangat penting untuk mencegah terjadinya sifilis kongenital baik dini maupun lanjut. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Diza Devesya Kristanti Rusdiana dengan 3 digit NIM terakhir saya 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi sifilis kongenital pada bayi baru lahir. Pertama, di sini saya akan mengklasifikasi kasus terlebih dahulu berdasarkan gejala klinis bayi, riwayat terapi ibu, dan juga perbandingan titer serologi bayi ibu. Kemudian saya akan mengkategorikan menjadi terbukti atau sangat mungkin, kemungkinan, dan juga risiko rendah. Lalu yang kedua, saya akan melakukan evaluasi awal, yang dimana di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik seperti apakah ditemukan adanya ruam makulopapular, hepatosplenomegali, rinitis, limfadema, maupun adanya kelainan tulang. Yang dimana apabila ditemukan, nantinya saya akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium.
Baik, lalu yang ketiga di sini ada terapi utama yang dimana kasus terbukti atau sangat mungkin bisa diberikan penisilin kristaloid intravena selama 10 hari. Kemudian untuk alternatif bisa diberikan progen penisilin intramuskular selama 10 hari. Dan untuk risiko rendah dan ibu terapi adekuat bisa diberikan benzatin penisilin intramuskular dengan dosis tunggal dan melakukan pemantauan serologis yang ketat. Lalu untuk neurosifilis itu bisa diberikan intravena dengan dosis tinggi 10-14 hari. Dan untuk alergi penisilin itu melakukan desensitisasi wajib. Lalu untuk pemantauan lanjutan itu bisa melakukan pemeriksaan RPR atau VDRL setiap 2-3 bulan dengan hasil yang dianggap respon terapi baik apabila titer antibodi turun minimal 4 kali lipat dalam waktu 6-12 bulan. Dan ulang tes CSF dan terapi bila titer tidak turun. Dan kita akan memantau tumbuh kembang, pendengaran, neurologis, dan ortopedik dari anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Niklaus Raharjo dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya izin untuk melanjutkan untuk mengenai upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada ibu hamil. Pencegahan sifilis kongenital pada ibu hamil dapat dilakukan melalui screening dan deteksi dini pada kunjungan ANC awal, trimester ketiga, dan pada saat persalinan untuk menekan transmisi vertikal. Diperlukan pula pemeriksaan serta terapi pasangan seksual dan edukasi hubungan seksual yang aman. Peningkatan kesadaran ibu hamil melalui penyuluhan serta dukungan kebijakan kesehatan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencegahan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azira Nataramli dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis jangka pendek dan prognosis jangka panjang pada sifilis kongenital. Untuk prognosis jangka pendek, bayi dengan sifilis kongenital umumnya baik jika diagnosis ditegakkan dan terapi penisilin diberikan segera setelah bayi tersebut lahir. Pengobatan dini dapat mencegah progresivitas penyakit serta kerusakan pada organ. Tanpa adanya pengobatan, bayi berisiko mengalami komplikasi berat seperti kelahiran prematur, kelainan tulang, hepatosplenomegali, dan neurosifilis. Karena sebagian besar bayi tampak asimptomatik saat lahir, screening maternal dan evaluasi neonatal menjadi sangat penting. Selanjutnya, untuk prognosis jangka panjang. Hal ini bergantung pada sejauh mana kerusakan organ terjadi sebelum pengobatan tersebut dimulai. Jika terapi dilakukan tepat waktu, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan dengan normal. Namun, keterlambatan diagnosis dapat menyebabkan komplikasi permanen seperti adanya gangguan pendengaran, kelainan pada mata, dan deformitas pada tulang. Oleh karena itu, pemantauan jangka panjang tetap diperlukan untuk mendeteksi sekuel sisa. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, saya Feilneta Emada Huta Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai dampak sifilis kongenital terhadap kesehatan masyarakat. Sifilis CS merupakan infeksi yang dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi sifilis kepada janinnya selama kehamilan. Kondisi ini dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama karena tingginya angka kematian perinatal dan juga komplikasi kesehatan jangka panjang yang berkaitan dengan infeksi ini. Penelitian menunjukkan bahwa hingga 40% bayi yang terinfeksi bisa mengalami kematian perinatal jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Dampak kongenital sifilis ini tidak hanya sebatas kematian saja, tetapi juga mencakup berbagai kelainan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di masa mendatang, termasuk gangguan perkembangan dan masalah kesehatan jangka panjang. Banyak dampak kongenital sifilis terhadap masyarakat membuat program pencegahan dan penanganan sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan yaitu adalah melalui sosialisasi dan juga edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan serta perawatan antenatal yang memadai. Penelitian juga menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sifilis dan juga dampaknya, serta mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan serologis. Ini penting karena penanganan dini melalui deteksi dan pengobatan sifilis pada ibu hamil terbukti meminimalkan resiko penularan kepada janin, meskipun belum ada referensi yang mendukung klaim ini secara langsung dan juga jelas.
Keterlibatan berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dan juga pendidikan, juga sangat penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu ini. Melalui pendekatan lintas sektoral, upaya pencegahan dapat dirancang untuk memastikan bahwa informasi mengenai kongenital sifilis ini tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang beresiko tinggi. Penyuluhan yang dilaksanakan secara rutin dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang bahaya sifilis dan pentingnya pemeriksaan kesehatan selama kehamilan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk bagian kesimpulan, pencegahan sifilis kongenital pada ibu hamil dilakukan melalui screening dan deteksi dini pada kunjungan ANC awal, trimester ketiga, dan saat persalinan untuk menekan transmisi vertikal. Diperlukan pula pemeriksaan serta terapi pasangan seksual dan edukasi hubungan seksual aman, peningkatan kesadaran ibu hamil melalui penyuluhan, serta dukungan kebijakan kesehatan pemerintah menjadi faktor penting keberhasilan pencegahan. Sifilis kongenital adalah penyakit infeksi menular seksual akibat Treponema pallidum yang ditularkan secara vertikal dari ibu hamil ke janin dan dapat menyebabkan lahir mati, kelainan kongenital, serta kematian neonatal. Dalam 1 dekade terakhir, kasusnya meningkat secara global termasuk di Indonesia, terutama akibat kurangnya screening dan keterlambatan pengobatan maternal. Manifestasi klinis bervariasi dari tanpa gejala hingga gangguan multisistem berat, dengan tanda khas seperti ruam, hepatosplenomegali, kelainan tulang, serta komplikasi jangka panjang pada bentuk lanjut. Pencegahan melalui screening antenatal, edukasi seksual, dan pengobatan pasangan sangat penting. Sedangkan terapi utama tetap menggunakan penisilin untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas. Terima kasih. Baik, ada pula beberapa saran yang dapat dilakukan. Yang pertama, tenaga kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap sifilis kongenital melalui screening rutin pada trimester pertama dan ketiga, serta memastikan pengobatan tepat waktu sesuai pedoman. Yang kedua, pemerintah dan institusi kesehatan perlu memperluas akses pemeriksaan serologis dan ketersediaan benzatin penisilin G di fasilitas primer untuk mencegah kasus yang tidak terdeteksi. Lalu yang ketiga, masyarakat perlu mendapat edukasi tentang perilaku seksual aman dan pentingnya pemeriksaan antenatal berkala untuk menurunkan resiko dari penularan vertikal itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kami salah ucapkan. Sekian, terima kasih.